Selamat pagi teman-teman, Shalom. Senang sekali pada hari ini boleh berjumpa dengan teman-teman, bahkan boleh menyampaikan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dari Filipi 3 ayat 10 sampai dengan 11 ya. Filipi 3 ayat 10 sampai dengan 11. Bolehkah TV yang ada di depan saya menampilkan slide? Oke, supaya saya tahu. Oke, baik, Filipi 3 ayat 10 sampai dengan 11. Saya akan membacakan bagi kita 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Teman-teman, banyak orang yang gagal di dalam percaya kepada Tuhan. Mereka mengatakan Tuhan itu tidak ada, Tuhan itu nggak kelihatan. Untuk apa kita percaya? Teman-teman, tanpa kita sadar, kita mengabaikan kenyataan bahwa tidak selalu yang kita kelihatan ada. Teman-teman gak bisa lihat listrik bukan? Bentuknya listrik seperti apa? Teman-teman gak bisa lihat wifi bukan? Tetapi di ruangan ini ada listrik gak? Ada wifi enggak? Ada. Tapi banyak orang yang enggak mau percaya. Kenapa teman-teman? Ada orang juga walau percaya kepada Tuhan, tatkala mereka melihat penderitaan, ketidakadilan, peperangan, kejahatan, kemudian mereka tidak percaya kepada kemahakuasaan Tuhan. Tidak percaya untuk kehadiran Tuhan. Mengapa, teman-teman? Atau bahkan ketika kita mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan dalam kehidupan ini, pada akhirnya kita undur daripada Tuhan, kita tidak lagi datang ibadah, kita tidak lagi menyembah kepada Tuhan. Karena apa? Saudara-saudara, mengapa anak-anak muda ketika bertemu dengan lawan jenisnya yang lain iman, kemudian meninggalkan Tuhan? Mengapa? Teman-teman, saya melihat bahwa kuncinya adalah karena kita tidak mengenal Tuhan kita dengan sungguh-sungguh. Kita tidak mengenal Tuhan dan kita tidak berusaha untuk mengenal Tuhan dengan benar, saudara-saudara. Saudara, di dalam kurang pengenalan Adam dan Hawa terhadap apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan maksudkan, apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan mereka. Pada akhirnya saudara-saudara, teman-teman, mereka menggunakan akal pikiran mereka. Mereka percaya terhadap apa yang dikatakan oleh si ular itu. Kemudian mereka jatuh ke dalam Tuhan. Padahal Tuhan punya satu rencana yang besar. Bahwa Tuhan sungguh mengasihi mereka. Karena apa? Karena mereka kurang mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara, banyak orang yang juga jatuh ke dalam legalitas keagamaan. Mereka merasa kenal Tuhan. Tetapi mereka berusaha untuk mengendalikan Tuhan. Berdasarkan kemauan dan kepikiran-pikirannya. Karena apa? Karena pengenalan akan Tuhan tidak dalam. Saudara-saudara, teman-teman, bolehkah yang di sana tampil lagi?
Pak Hendro? Nah, sip. Teman-teman mungkin sudah nggak asing lagi ya terhadap seorang yang bernama Nick Vujicic ini ya. Kita sudah sering mendengar kesaksiannya dan sering kali menjadi ilustrasi khotbah. Tapi saudara-saudara, kalau kita melihat ya bagaimana Tuhan memakai dia, bagaimana sekarang dia menjadi motivator yang terkenal teman-teman ya. Dia menginspirasi banyak orang. Mungkin kita berpikir bahwa ya dia tumbuh dengan tidak kurang apa-apa gitu ya. Dia tumbuh dengan sehat, dia tumbuh dengan baik-baik saja. Tetapi teman-teman kalau kita lihat dalam kehidupan ya, dalam catatan kehidupan Nick Vujicic ini teman-teman ya, ketika dia kecil ya dia sering menangis, dia terus sering berdoa, setiap malam dia berdoa, Tuhan tolong Tuhan kalau boleh besok pagi terjadi mujizat supaya tanganku semakin panjang, ada tungkai yang tumbuh di lenganku yang tidak ada lengannya itu, kemudian di kakiku akan tumbuh tungkai, akan kemudian menjadi kaki begitu ya. Dia berdoa setiap malam sambil menangis, Tuhan kenapa ini terjadi ya. Belum lagi dia dibully oleh teman-temannya, kemudian dia merasa kesepian. Dan teman-teman pada usia 10 tahun ya dikatakan dia pernah mencoba bunuh diri beberapa kali, bukan sekali saja. Dia sudah putus asa teman-teman, dia putus asa. Padahal dia seorang yang Kristen, ya papa mamanya Kristen, dia berdoa kepada Tuhan. Sampai ketika dia usia 17 tahun teman-teman. Kemudian ibunya menunjukkan sebuah artikel ya tentang seorang yang lebih parah keadaannya daripada dia. Tetapi kondisinya banyak menginspirasi banyak orang. Kemudian teman-teman dia berpikir bahwa ada satu maksud Tuhan dalam kehidupannya. Kemudian dia berusaha mengenal Tuhan, akhirnya dia bangkit. Nah teman-teman coba yuk kita lihat apa yang dikatakan Nick Vujicic ini tentang kitab mengenal Tuhan. Yuk silakan diputar videonya. Do you know God? Do you know God as what? Who? What does he do for you? Why is he interested in us? Why would he ever have the time of day to listen to my prayer? Who am I compared to God, the creator of the universe, the Alpha and Omega? It's a big thought. For me, God is everything. For me, there were many times in my life where I did not have peace in my life and seeking the answers to many questions. And of course, being born without limbs, I asked God, why did this happen? You know, we always talk to God more on a bad day. We ask God for things, we thank God for things, but do you get to know Him? Do you talk to Him apart from just asking Him for things? Because if I had a friend and I just called Him up when I needed Him, it's not really a friendship. Do you know that He is excited to hear from you? Do you know that you were on His mind before the earth began and He formed you in your mother's womb? That was such an amazing peace that I had at 15 years old. To know that I finally have someone who's going to be with me through it all. Who knows all my circumstances, who's bigger than my circumstances. Not like my parents. My parents loved me. My parents were there for me. They were not going to leave me at all. But they couldn't change anything. And they couldn't heal my heart. But God did. How cool is that? That He loves me so much that He sent His Son Jesus Christ to die on the cross for my sins. Who am I that God would ever want to even talk to me, let alone let His Son die for me? Jesus Christ, He died for my sins. But John 3:16 says God came and saved the world. He rescued us by sending His Son Jesus Christ. In verse 17 it says Jesus did not come into the world to condemn the world, but to save us. And when the world thinks, Jesus is now the only way, the truth, and life. Yeah, it's because He is the only one who died for our sins. He is the only one who claimed that He was God in the flesh. He was the only
Holy One. He was the only one who faced the devil face to face and won. He was the only one who could raise himself from the dead. And when I believe in God and I receive him as my Lord and get to know him as my friend, that same Spirit of God that raised Jesus Christ from the dead, the Holy Spirit, will raise me up from the dead. How cool is that? I'm not going to die. I may take my last breath here on earth, but I have confidence in him, not only for salvation, but for comfort, for strength. And I can actually talk to him. I might be good to you, but compared to God, who's Nick Vujicic? No one. I might be good compared to some other people, but how good is good and how bad is bad? That's why we bring out the Bible and say, okay, let's not compare ourselves to each other, but let's compare ourselves to God. Well, if we do that, we got a little bit of a problem. If you think that having no arms, no legs is a problem, not knowing God is a bigger problem. And I want you to know that it's not too late. Yeah, tomorrow is not promised, but you have today to say, hey, you know what, God, if you're up there and you have a plan for me, I want to know what that plan is. And the beautiful thing about knowing God is knowing what he said. Knowing what he says about how much he loves me, about how he'll never leave me, about no matter how many times I fail, he still loves me and I'm under construction every day. And Nick fails God, but God's grace is sufficient as long as I hunger and strive to know him more. And it's not this to-do thing, it's a love thing. I love God and God loves me. And as we spend more time with each other, I fall in love with him more and more every day. The most exciting thing that I can ever do today is to know something more about God's love for me and my family. He can give you faith to believe this. If you ask him for faith, he will actually give you faith. Faith is not a gift that's earned. Faith is a gift that's given. He loves you so much. And more than anything today, I want you to know God. Ya, teman-teman, bagaimana Nick bisa bangkit daripada keterpurukannya, keputusasaannya, karena dia berupaya, dia berusaha untuk mengenal Tuhan yang mengenalnya terlebih dahulu, teman-teman. Nah, kita lihat, teman-teman. Boleh tampil lagi di belakang? Oke, baik. Teman-teman, bagaimana kemudian Nick mengenal Tuhan sebagai pencipta. Dia adalah awal dan akhir. Dia adalah Allah yang kekal sebelum dunia dijadikan. Setelah dunia selesai, dia adalah tetap Tuhan, teman-teman. Nick mengatakan Allah adalah segalanya bagiku. Segala sesuatu yang ada di muka bumi, alasannya adalah karena Allah. Allah adalah sumber damai sejahteraku. Ketika aku hilang harapan, ketika aku hilang segala apa yang ada padaku dan kehilangan damai sejahtera. Tetapi ada Allah yang memberikan damai sejahtera dalam hidupku. Dia adalah Allah itu yang datang mengasihi aku di dalam damai sejahteranya. Dia adalah Allah yang mendengar jawaban, mendengar doa saya. Allah yang menjawab setiap seruan doaku. Dia adalah sahabat yang siap mendengar. Dia adalah Allah yang selalu hadir, Allah yang selalu menyertai. Allah yang tahu segala keberadaannya. Dia adalah Allah yang lebih besar dari kondisi yang dialaminya. Dialah Allah yang sanggup mengubah segala sesuatu. Allah yang dapat menyembuhkan hati yang terluka. Allah yang sangat mengasihi. Allah yang memberikan anaknya untuk menyelamatkannya. Dia adalah satu-satunya Tuhan. Dia adalah satu-satunya yang suci. Dia adalah Allah yang menang atas iblis. Allah yang bangkit dari kematian. Allah yang hidup, memberikan hidup yang kekal dan seterusnya dan seterusnya. Teman-teman, ketika Nick mengenal Allah,
Dan dia mengatakan ini kunci yang harus dimiliki oleh setiap orang yang percaya. Kemudian ada satu hal yang dia katakan, boleh kata? Ya, dia mengatakan jika kamu berpikir tidak memiliki kaki dan tangan adalah sebuah masalah. Kemudian dia mengatakan tidak mengenal Tuhan adalah masalah yang lebih besar. Jikalau kamu berpikir tidak memiliki tangan lengan adalah masalah, tetapi tidak mengenal Tuhan adalah masalah yang lebih besar. Teman-teman, itulah sebabnya maka Rasul Paulus mengatakan, yang ku kendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara-saudara, Rasul Paulus juga tahu, menyadari bahwa mengenal Allah adalah teramat penting di dalam kehidupannya. Tanpa mengenal Allah yang benar, menyebabkan pandangannya, tindakan yang salah terhadap Dia. Sebagaimana yang dialami sendiri oleh Rasul Paulus, saudara. Sebelum dia ditangkap oleh Tuhan dalam tanda kutip pada perjalanan di Damsyik, Paulus merasa bahwa dirinya adalah seorang yang mengenal Tuhan dengan baik. Dia mengenal Allah penciptanya dengan baik. Dan dia mengatakan dengan bangganya, aku ini kan umat Allah. Aku lahir dari suku Binyamin. Aku adalah orang Ibrani, orang Israel atau umat Allah yang sejati. Aku sudah disunat pada pada hari yang ke-8. Aku adalah seorang Farisi yang pegang teguh kepada hukum Taurat. Aku adalah penganiaya jemaat. Ketika aku melihat bahwa ada pengajaran yang kelihatannya menyimpang, aku kejar orang itu, aku bunuh orang itu, aku aniaya orang itu. Dan dia mengatakan bahwa semua itu aku mendapatkan untung. Aku bisa memuaskan hatiku. Aku bisa memuaskan hati Tuhanku. Saudara-saudara, itu sebelum dia mengenal Tuhan. Dia merasa dirinya baik. Dia merasa apa yang dilakukannya demi agamanya adalah sesuatu yang baik. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, di dalam perjalanannya ketika mau menganiaya orang-orang percaya, Tuhan menjumpai Rasul Paulus di Damsyik. Kemudian dia sadar bahwa pengenalannya dengan Allah adalah pengenalan yang semu. Dia belum sungguh-sungguh mengenal Allah yang sejati. Dia belum sungguh-sungguh mengenal apa rencana Allah di dalam hidupnya. Apa rencana Allah di dalam keselamatan bagi dunia ini. Apa rencana Allah di dalam kehidupan umat manusia ini. Dia tidak tahu bahwa tindakan Allah di dalam Yesus Kristus adalah tindakan keselamatan bagi dunia. Rasul Paulus tidak mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Bagaimana kasih karunia yang begitu ajaib dalam kehidupannya. Di dalam kehidupan orang-orang di dunia ini. Dia tidak mengerti mengapa Yesus yang adalah Allah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia berdosa. Dia belum mengerti. Karena apa? Karena dia merasa dia sudah mengenal Allah dengan baik. Dan dia tidak berupaya untuk mengenal Allah dengan benar, dengan lebih baik. Oleh karena itulah maka Rasul Paulus mengatakan, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. Teman-teman, kata mengenal di sini, di dalam bahasa Ibrani digunakan kata ginosko, yang berarti memeriksa, memahami, mengerti. Jadi bukan sekedar tahu, bukan sekedar melihat, tetapi betul-betul tahu persis bagaimana apa yang ia kenal itu, teman-teman. Dan kata ginosko ini seringkali diungkapkan sebagai kata
menggambarkan relasi intim antara suami dan istri. Di mana tidak ada lagi yang tertutupi. Muka dengan muka. Semua terbuka. Tidak ada yang tersembunyi. Benar-benar mengenal keinginannya. Seorang suami mengenal kesukaan dari istrinya. Seorang suami akan mengenal apa yang disukai dan tidak disukai oleh istrinya. Demikian juga sebaliknya istri terhadap suaminya. Apa yang direncanakan oleh istrinya, apa yang direncanakan oleh suaminya, tahu. Inilah ginosko, saudara-saudara. Paulus ingin agar dia mengenal Allah. Dia mengenal Yesus sebagai pengenalan yang ginosko itu. Yang tiada tersembunyi lagi. Dia memeriksanya dengan benar. Siapa Tuhan itu? Apa yang dikehendaki oleh Tuhan itu? Bagaimana kasih Tuhan itu? Oleh karena itu Rasul Paulus mengatakan bahwa aku ingin mengenal dia. Dia siapa? Yesus. Dia adalah pribadi Allah yang ketiga. Rasul Paulus ingin memiliki desire, memiliki hasrat yang membara untuk mengenal lebih dalam lagi bagaimana sifat-sifat Allah di dalam Yesus. Bagaimana dia mengenal karakter Kristus dan meneladani karakter itu. Dia berupaya untuk mencari apa yang Tuhan mau, apa yang sedang Tuhan rencanakan, apa yang dikatakan oleh Tuhan, apa yang tidak disukai oleh Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan. Dia ingin mengenal pribadi itu, bukan hanya sekedar tahu. Dia ingin ginosko dengan Tuhan Yesus, mengenal lebih intim lagi teman-teman. Kemudian dia juga mengatakan bahwa aku ingin mengenal kuasa kebangkitan Yesus. Dia ingin mengenal akan kuasa kemenangan yang telah Yesus berikan untuk orang-orang yang mau percaya kepadanya. Kemenangan atas dosa, kemenangan atas maut. Bagaimana orang-orang percaya bisa kalah, bisa menang atas segala godaan dan pencobaan. Dia ingin mengenal bagaimana aku sebagai orang-orang percaya di dalam kuasa kebangkitan Yesus itu. Aku mengalami kemenangan dalam menjalani kehidupan ini. Apa kuncinya? Apa strategi? Dan dia mengatakan bahwa aku juga ingin mengenal penderitaan, persekutuan dalam penderitaannya. Saudara, Rasul Paulus ingin mengenal lebih dalam lagi alasan mengapa Yesus mau mati di atas kayu salib. Dia ingin mengenal mengapa Tuhan begitu mengasihi dunia ini. Mengasihi dirinya yang telah memberontak kepada Allah. Yang tidak taat kepada Allah. Yang merasa dirinya benar. Dia ingin mengenal akan kasih karunia, penderitaannya. Dan dia juga ingin bersekutu di dalam penderitaannya. Teman-teman, banyak orang Kristen kecewa ketika harus menghadapi kenyataan yang berbeda dengan harapan. Banyak orang Kristen akhirnya undur daripada Tuhan ketika dia harus menderita, harus memikul salib. Karena apa? Karena tidak mengenal Yesus di dalam penderitaannya. Banyak pengajar mengatakan bahwa kita orang percaya, kita harus hidup berkemenangan. Kita harus hidup sebagai seorang anak Allah, anak raja. Segala sesuatu tersedia, Tuhan sediakan bagi kita. Sehingga ketika kita menghadapi penderitaan, kesukaran, kita pada akhirnya kecewa kepada Tuhan. Karena kita tidak mengenal penderitaan Yesus. Dan bagaimana kemenangan atas penderitaan itu. Teman-teman, mengenal Tuhan adalah satu hal yang merupakan inti daripada kekristenan kita. Bagaimanakah kita mengenal Tuhan, teman-teman? Yang pertama adalah kita mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Ada seorang yang mengatakan bahwa kita tidak bisa mengenal Tuhan tanpa Tuhan.
Sebelum bertobat, Rasul Paulus mengenal Tuhan tanpa Tuhan, teman-teman. Dia berupaya untuk mengenal Tuhan, tetapi tanpa dia mengalami Tuhan itu sendiri. Sebagaimana juga dialami oleh pendiri gerakan Metodis John Wesley, teman-teman. John Wesley, dia pada usia 25 tahun sudah menjadi pendeta, kemudian dia menjadi misionaris di Amerika, teman-teman. Tetapi ketika dia mengalami satu badai laut, dia begitu ketakutan. Dia merasa ada yang salah dalam hidupnya. Dia sudah menggali firman Tuhan, dia sudah belajar bahasa Alkitab Ibrani Yunani. Dia sudah melakukan pelayanan yang luar biasa di dalam Holy Club, saudara-saudara. Tetapi dia merasa ada yang kosong, hatinya dingin. Sampai satu ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan di Aldersgate. Dan dia mengatakan pada saat itu hatinya dihangati oleh Tuhan. Dia mengenal Tuhan. Selama ini dia berbicara tentang Tuhan. Dia mengajarkan tentang Tuhan. Dia mengkhotbahkan tentang Tuhan. Tetapi tanpa Tuhan di dalam hidupnya, dia nggak mengalami Tuhan. Teman-teman, bagaimana kita mengenal Tuhan? Kita perlu mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Saya bersyukur kepada Tuhan, teman-teman. Tuhan izinkan saya mengalami Tuhan dalam kehidupan sejak tahun 1993. Pada itu saat sedang mengikuti retreat, mungkin teman-teman sudah mendengar cerita tentang saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, teman-teman. Saya lahir dari seorang Kristen, saya melayani Tuhan. Di usia 17 tahun saya sudah menjadi majelis gereja. Saya mengajar sekolah minggu. Saya aktif di dalam pelayanan mahasiswa. Saya aktif dalam pelayanan gereja. Tetapi teman-teman, di tahun 1993 itu, dalam satu retreat, saya mengalami Tuhan. Saya mengalami kehadiran Tuhan. Saya menangis jadi-jadi di hadapan Tuhan. Tuhan, ini saya, Tuhan. Saya orang yang berdosa ini. Habis setelah itu Tuhan izinkan saya terus mengalami Tuhan hingga saat ini. Sampai satu ketika, waktu itu teman-teman seorang kakak rohani mengatakan, John, jika engkau melayani hanya sebatas karena kamu seorang Kristen, atau ketika kamu beribadah di gereja karena kamu adalah orang Kristen, kamu belum seutuhnya beruntung. Tetapi ketika kamu mengalami Tuhan, alami Tuhan dalam kehidupan, maka engkau adalah seorang yang berbahagia. Teman-teman, untuk mengalami Tuhan, teman-teman gak perlu harus mengalami satu peristiwa yang spektakuler. Ya, teman-teman harus mengalami pada satu retreat, nangis-nangis dan sebagainya. Dimanapun kita bisa mengalami Tuhan, teman-teman. Apakah ada di antara kita yang belum pernah mengalami Tuhan dalam kehidupan? Apakah engkau hanya sebagai orang Kristen, tetapi engkau sendiri tidak pernah mengalami Tuhan dalam hidupmu? Teman-teman bisa menyendiri di dalam kamar, teman-teman berdoa, Tuhan, aku ingin mengalami-Mu Tuhan. Roh Kudus tolonglah, tolong aku agar mengalami Tuhan. Dia seorang pribadi, teman-teman. Tuhan adalah benar-benar ada. Saya saksikan bahwa Tuhan itu betul-betul ada. Dia adalah Allah yang berupa pribadi. Dia Allah yang mau menemui kita, yang mau kita alami. Teman-teman, alami Tuhan. Alami Tuhan. John Wesley mengatakan bahwa salah satu pondasi daripada kita mengenal Tuhan, kita hidup di dalam Tuhan, adalah kita mengalami Tuhan. Dan yang terakhir, yang kedua, teman-teman, bagaimana kita mengalami Tuhan? Kita lakukan disiplin rohani. Teman-teman, sediakan waktu untuk kita bercakap-cakap dengan Tuhan.
Tadi saya katakan teman-teman, Allah adalah pribadi yang siap sedia untuk kita jumpai. Siap sedia untuk mendengar setiap seruan doa kita. Ini kan yang disaksikan oleh Nick tadi. Dia adalah Allah yang mau mendengar, Allah yang menjawab, Allah yang mau berkomunikasi dengan kita. Bagaimana kita mau mengenal Tuhan jikalau kita tidak menyediakan waktu khusus kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan? Bagaimana kita mengenal Tuhan? Baca Alkitab teman-teman, baca Alkitab. Saya merasa dan saya yakin teman-teman bahwa Alkitab merupakan manual book, buku petunjuk yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita tahu siapa Tuhan itu. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang Tuhan tidak suka, apa yang Tuhan suka, sudah ada di dalam buku itu saudara-saudara. Di dalam buku itu kita bisa mengenal Tuhan. Kita bisa mengenal siapa Allah kita. Kita bisa mengenal dengan baik Yesus yang datang ke dalam dunia ini yang menyelamatkan kita. Bagaimana kita mengenal Tuhan jikalau kita tidak baca Alkitab? Kita tidak baca firman Tuhan. Kita tidak berbicara, kita mendengar dia berbicara kepada kita melalui Alkitab yang kita baca, yang kita renungkan teman-teman. Baca Alkitab. Apalagi teman-teman, kita bisa melakukan pendalaman Alkitab. Baik secara personal, ya kita baca-baca buku, kita lihat YouTube teman-teman tentang ajaran-ajaran Kristen. Banyak sekali teman-teman, banyak sekali. Apapun yang kita mau belajar tentang Tuhan, banyak link-link YouTube yang baik-baik untuk kita pelajari. Dan kita bisa mendalami Alkitab bersama-sama. Ya, teman-teman bisa ikut live, ya, ikut kelas PA. Teman-teman bisa sharing dan mendengarkan kesaksian daripada yang lain. Sehingga kita mengenal Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Teman-teman, bukan kebetulan engkau ada di tempat ini pada hari ini. Tuhan ingin engkau dengar apa yang menjadi pesan Tuhan. Tuhan ingin engkau mengenal Dia lagi, dan lagi. Terakhir teman-teman, saya tutup dengan satu quote ya atau pernyataan dari George Whitefield. George Whitefield inilah seorang sahabat dari John Wesley, teman-teman. Dia mengatakan, belajarlah untuk mengenal Dia lebih lagi. Karena semakin banyak kamu mengenalnya, semakin kamu mencintainya. Belajarlah untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Sehingga engkau semakin mencintai Tuhan. Engkau semakin mengerti tentang betapa hebatnya Tuhan kita. Engkau semakin mengasihi Tuhan. Lebih dalam lagi kita mengenal Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar. Tolonglah kami ya Allah Roh Kudus. Berikanlah hasrat kepada kami untuk mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Materaikanlah firman-Mu dalam hati kami. Tolonglah kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.